Kubu Verdi Sambo memanfaatkan momentum sidang duplik untuk membebaskan diri dari jerat pembunuhan berencana. Penasihat hukum Verdi Sambo menuding jaksa hanya menggunakan keterangan dari satu saksi, yakni Richard Eliezer, yang tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi lainnya. Sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Agak maju begini yang mulia, baru dia bilang memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya diam aja, saya diam aja. Saya lihat ke bapak kan, bapak nangis, baru bilang nanti kamu yang bunuh Yosua ya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Sidang duplik atau tanggapan penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo atas tanggapan jaksa penuntut umum berlangsung panas. Sejak awal persidangan, kubu Sambo langsung menyerang jaksa yang disebut serampangan dan frustasi lantaran gagal membuktikan adanya perencanaan pembunuhan oleh Verdi Sambo. Menurut kubu Sambo, jaksa telah mengabaikan fakta bahwa tidak ada alat bukti atas perencanaan pembunuhan di lantai 3 rumah Saguling. Keterangan jaksa hanya didasarkan pada keterangan tunggal Richard Eliezer. Dalil penuntut umum tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum hanya menyandarkan pembuktiannya berdasarkan satu keterangan saksi yang tidak bersesuaian dengan saksi dan juga bukti lainnya, sesuai dengan uraian nota pembelaan tim penasihat hukum tanggal 24 Januari 2023, huruf B halaman 43 sampai dengan 49 yang telah kami sampaikan. Tidak terdapat satupun keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan juga alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa Verdi Sambo menembak dan membunuh korban. Jaksa penuntut umum saat menolak pledoi dari terdakwa Verdi Sambo Jumat lalu mengatakan keterangan saksi adalah alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana. Pasalnya, saksi yang memberikan keterangan sudah bersumpah di dalam ruang pengadilan. Terhadap alat bukti, penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, SMH, juga mengada-ngada seolah-olah memperlihatkan ketidakprofesionalnya karena pada nyatanya semua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP yang dikemukakan oleh tim penuntut umum di hadapan persidangan nyata-nyata tetap konsisten dan tidak ada perubahan. Lagi-lagi penasihat hukum terdakwa memperlihatkan ketidakprofesionalnya dalam mempertahankan hak kliennya sehingga menyatakan alat bukti yang dikemukakan oleh tim penuntut umum adalah alat bukti yang tidak sah. Padahal nyata-nyata para saksi mengangkat sumpah sebelum memeriksa memberikan keterangan. Demikian juga halnya dengan ahli serta petunjuk yang ada. Setelah melalui sengitnya adu alat bukti dan argumentasi dalam sidang yang berlangsung kurang lebih 4 bulan, Verdi Sambo dan penasihat hukum kini menanti vonis hakim dalam sidang pembacaan putusan majelis pada 13 Februari 2023. Tim Liputan MJ. Pemirsa, kubu Verdi Sambo bersikeras jaksa tidak mampu membuktikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dituduhkan kepada Verdi Sambo. Benarkah jaksa tidak berhasil membuktikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak, dan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Sebelumnya kami juga telah mengundang penasihat hukum dari Verdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, namun tidak bisa bergabung. Selamat sore Bang Martin, Mas Heri. Ya, selamat sore Mbak Sylvia. Baik, Bang Martin, PH Sambo menyebut jaksa serampangan dan frustasi karena tidak mampu membuktikan perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Kita simak dulu cuplikan duplik PH Sambo Arman Hanis berikut ini. Juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menyampaikan repliknya setebal 19 halaman untuk menanggapi nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo setebal 1178 halaman. Sayangnya, isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasihat hukum. Secara serampangan, penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong bahwa tim penasihat hukum tidak profesional, gagal fokus mempertahankan kebohongan terdakwa Verdi Sambo
memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara, membuat dalil tidak berdasar, menjerumuskan terdakwa Ferdi Sambo dan penuntut umum seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat sebagai officium nobile. Tuduhan yang mencederai profesi penegak hukum tersebut tidak menyurutkan semangat tim penasihat hukum untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi. Namun, tim penasihat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Yang tersisa hanyalah racauan atau semata-mata demi memenuhi syarat adanya tanggapan atas pledoi. Bahwa sepatutnya penuntut umum memeriksa dengan baik dan teliti setiap keterangan saksi-saksi, para ahli, dan terdakwa Ferdi Sambo selama persidangan agar dapat secara utuh menilai kesesuaian fakta-fakta persidangan. Sangat disayangkan, replik penuntut umum malah terus terjebak pada kerangka berpikir imajinatif yang bisa jadi turut menyesatkan proses peradilan masyarakat dan menjauhkan peradilan ini dari semangat imparsial dan objektif. Rasa frustasi sepertinya turut menyebabkan penuntut umum gagal memahami konsep dan sistem bekerjanya peradilan pidana yang melibatkan 3 pilar penegak hukum yang setara, yaitu penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim. Ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencari keadilan. Namun sayangnya, semua dalil penuntut umum justru dibungkus dengan tuduhan imajinatif dan tidak berdasar, semata-mata untuk menutup ketidakmampuan penuntut umum menghadirkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Bang Martin, jadi menurut Anda jaksa berhasil atau gagal membuktikan pembunuhan berencana Yosua? Jadi begini, justru menurut saya sebaliknya ya. Jaksa itu justru sukses di atas 90%, ya. Hampir 99% menurut saya sukses untuk membuktikan unsur perencanaan dalam perkara 5 orang terdakwa yang berkasnya di split sync. Nah, kalau kita mengukur apa sih sebenarnya toolsnya 184 KUHP, ya. Apa itu? Keterangan saksi, ada keterangan saksi Richard, ada keterangan saksi Ricky, ada keterangan saksi Kuat, ada keterangan saksi Ricky Ridwan Soplanit, ada keterangan saksi Daden dan Azan Romer dan yang lain-lain. Lalu ada pendapat ahli pidana 2 yang dihadirkan jaksa, ahli kriminolog, ahli psikolog forensik yang diambil sebagian, lalu ahli forensik dan ahli-ahli yang lain gitu ya. Dan juga bukti surat, setidaknya ada minimal 3 bukti. Jadi kalau dibilang tidak ada bukti, menurut saya justru rekan Arman Hanis ini yang terlalu berhalusinasi. Nah, namun apabila ruangnya kepada ketidakprofesionalan penasihat hukum dalam membela Ferdi Sambo, memang itu saya kurang sependapat dengan jaksa. Kenapa? Karena memang menurut Ferdi Sambo dan penasihat hukumnya dalam membela ataupun untuk mengaburkan fakta dalam peristiwa pembunuhan berencana ini, memang para penasihat hukum ini sudah bertindak secara profesional. Kenapa? Karena memang bisa menyajikan bantahan walaupun tidak ada buktinya gitu ya. Jadi menurut saya sah-sah saja. Walaupun dalam konsep pembelaan terdakwa yang lain, saya sepakat dengan jaksa bahwa memang mereka tidak profesional. Karena kenapa? Menuduh orang yang sudah meninggal, yang sudah dibunuh secara berencana tanpa ada bukti. Nah, itu tidak profesional. Tapi kalau hanya jawab ya, lalu membantah argumentasi hukum, menurut saya itu tidak ada kaitannya dengan profesionalisme. Nah, namun ada satu yang menggelitik saya ya hari ini, yang disampaikan oleh rekan sejawat ya, Arman Hanis dalam kesimpulan repliknya. Dia mengatakan bahwa meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan Ferdi Sambo agar ya sebagai contoh baik dalam penegakan hukum ke depan. Wah, ini mah ngaco sih menurut saya.
apakah pelaku obstruction of justice, lalu pelaku pembunuhan berencana, lalu pelaku terduga peretas HP milik keluarga korban dan juga intimidasi keluarga korban di Sungai Bahar itu sebagai role model penegakan hukum. Wah, kalau dibebaskan justru inilah yang jadi bad role model gitu ya, kalau orang-orang seperti ini dibebaskan. Jadi menurut saya kebalik ini cara berpikirnya rekan Arman Hanis ini. Justru yang tepat itu adalah dihukum sesuai dengan pembuktian yang sudah dibuktikan oleh jaksa, sesuai dengan keyakinan oleh jaksa, minimal seumur hidup gitu. Itu paling tepat. Demikian Mbak Zilvia. Oke, Mas Heri, mencermati fakta persidangan 4 bulan ini, mungkinkah Sambo bebas? Iya, kalau kita lihat fakta ini rasa-rasanya berat ya, sangat berat menurut saya malah. Kalau bicara kemungkinan kan 0,0 sekian persen juga kemungkinan ya Mbak Zilvia ya. Tapi kalau kita bicara prosentase secara keseluruhan, mencermati fakta, ya berat sekali untuk bisa mengatakan tidak. Karena ada keterangan-keterangan saksi tadi yang kemudian berkesesuaian, cerita dari awal perkara ini, yang memang itu bukan perkaranya pribadinya Eliezer versus almarhum Brigadir Joshua kan, tapi ada satu cerita yang disampaikan oleh PC kepada Sambo dan kemudian itu dikreasikan dengan banyak cara yang ujung-ujungnya adalah terpenuhinya secara material meninggalnya seseorang, yaitu yang kita ketahui bersama adalah Joshua. Jadi saya rasa itu jawaban saya Mbak Zilvia. Oke, Mas Heri, dalam hukum itu kan ada istilah ultra petita, penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta. Apakah hakim bisa menjatuhkan putusan ultra petita dalam kasus ini? Ya, walaupun kita tetap berpegang teguh pada konteks bahwa Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim punya independensi ya, punya kewenangan. Jadi dari konteks tadi tentunya bisa saja dia sesuai dengan tuntutan, bisa saja di bawah tuntutan atau malah di atas tuntutan. Tadi yang ditanya Mbak Zilvia kan terkait dengan ultra petita ya. Ultra itu kan berarti lebih atau di atas, maka bisa saja di atas itu. Karena tadi skema dari ancaman pidananya juga kan yang ditetapkan di surat tuntutan adalah hukuman seumur hidup kan. Padahal di atas layernya masih ada pidana mati dan di bawahnya ada 20 tahun. Maka kemungkinan itu masih sangat terbuka Mbak Zilvia. Tinggal bagaimana keyakinan hakim dalam membuat keputusan ini yang patut kita tunggu ya. Apakah berani untuk melakukan tindakan yang sebenarnya ada ruang terbuka untuk melakukan hal itu gitu. Oke, jadi dalam perkara pidana bisa ya hakim memutuskan ultra petita melebihi tuntutan jaksa? Sangat bisa, bahkan di kasus yang terakhir KSP Indosuria, kasus pidana malah terakhirnya kan putusannya juga kita terima bersama sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum kan. Nah, jadi banyak hal yang kita bisa secara hukum memahami hal itu. Tapi kan masih ada upaya-upaya hukum lain. Jadi kalaupun ada besok ada putusan, ya tidak berhenti di situ Mbak Zilvia. Kalau ada putusannya kemudian ada banding, ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh masing-masing pihak, baik oleh kuasa hukum maupun penuntut umum, tentunya ini belum final and binding, belum final dan mengikat. Nah, misalnya kalau jaksa penuntut umum biasanya kurang dari 2/3 tuntutannya itu tidak terpenuhi, maka biasanya mereka akan mengajukan banding gitu. Oke, tapi Mas Heri tolong dijelaskan, kan ada pasal 189 ayat 3 RBG. Bunyinya hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. Jadi apakah vonis nanti harus berdasarkan tuntutan jaksa atau tidak semestinya begitu? Iya, kalau kita mengacu pada surat tuntutan itu kan begini menganalisanya Mbak Zilvia. Surat tuntutan itu based on fakta persidangan. Jadi selalu didasarkan pada fakta persidangan. Kalau dakwaan berarti dia akan mendasarkan pada berita acara pemeriksaan, baik saksi atau ahli di tingkat penyidikan sebelumnya, kan begitu ya. Nah, ketika kita mau bicara dalam konteks tadi bolehkah vonis itu melebihi atau tidak, sekali lagi hakim yang memiliki kewenangan untuk mengkonstantir hal ini. Ada istilahnya Bowie's teori di situ ya, ada teori pembuktian, dan yang boleh menakar, yang boleh menilai, mengukur itu adalah hakim, sehingga hakim yang kemudian bisa mengatakan bahwa orang ini bersalah atau tidak bersalah dalam konteks pidana ya. Kalau menang kalah kan kita kenalnya dalam konteks perdata, ini bicara benar salah. Kemudian kalau dia salah, kira-kira berapa pidana yang tepat untuk orang tersebut. Kalau ada layer-layer tadi, hakim juga yang kemudian bisa memilih. Tentunya kalau hakimnya ada 3,
maka majelis tadi itu akan bermusyawarah kan, mana pilihan yang terbaik yang kemudian akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang akan nanti ke depan akan dipidana. Ya. Kalau dia dipidana berarti putusannya pemidanaan. Kalau ada putusan lain yang kita sebut ada putusan bebas, ada putusan lepas. Kalau bebas kan berarti dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Kalau lepas dia terbukti secara meyakinkan bersalah, tapi perkaranya mungkin bukan perkara pidana. Seperti yang tadi kita kita bicarakan dalam kasusnya KSP Indosuria misalnya. Tapi dalam kasus ini sekali lagi bahwa hakim punya kewenangan, dia bisa saja melakukan hal tersebut, dia tidak juga harus sebenarnya mengikatkan diri kepada apa yang disampaikan dalam tuntutan, karena pada hakikatnya hakim bebas begitu untuk menentukan. Tapi memang baiknya agar ini dianggap objektif, transparan, kemudian fair trial, tentunya tidak akan mempertimbangkan yang di luar dari fakta persidangan gitu. Baik, oke. Tapi intinya pada hakikatnya hakim bebas ya dalam menentukan berapa nanti vonisnya. Bang Martin, kita akan lanjutkan kembali masih seputar bagaimana tadi tudingan dari PH Sambo bahwa jaksa tidak berhasil membuktikan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Ada alat-alat bukti yang disebut tidak dihadirkan dalam persidangan, seperti misalnya CCTV di lantai 3 Saguling untuk menunjukkan ada pertemuan menyusun skenario pembunuhan berencana, kemudian sarung tangan hitam yang disebut Eliezer dan Romer dikenakan Sambo di Duren 3, dan juga senjata Glock yang disebut Eliezer digunakan Sambo untuk menembak Yosua. Jadi menurut Anda apakah alat buktinya kurang? Bang Martin, meskipun ada kesaksian dari tadi yang Anda sebutkan, Icat, kemudian Azan Romer, mantan penyidik dari Polres Jakarta Selatan, tapi alat bukti barang ya, senjata yang digunakan Sambo untuk menembak, sarung tangan, sampai CCTV di Saguling itu tidak ada. Menurut Anda apakah alat bukti yang dihadirkan jaksa kurang untuk membuktikan pembunuhan berencana Sambo? Tidak, Mbak Zilvia. Jadi gini, kalau kita lihat 184 KUHP itu kan jelas ya, saksi, ahli, surat ya, dan juga keterangan terdakwa. 4 hal tersebut yang lazim digunakan ya, selain dari yang kelima ya, petunjuk kalau nggak salah, atau yang keempat itu. Nah, mengenai tidak bisa dihadirkannya CCTV lantai 3 ya, lalu ada visualisasi di depan jalan Duren 3 ya, CCTV yang memperlihatkan bahwa adanya keabsurdan ya. Kenapa saya bilang absurd? Karena tangan kanannya masuk ke dalam itu Pak Ferdi Sambo. Jadi tidak terlihat apakah menggunakan atau tidak. Sedangkan yang mengkonfirmasi bahwa memang Pak Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan, yang juga itu bukan diambil lewat DVR langsung ataupun melalui CCTV kopian, itu adalah visualisasi yang ada di Jalan Saguling. Ya. Sedangkan Azan Romer itu mengatakan bahwa dia melihat CCTV pada saat dia melihat Pak Sambo menggunakan sarung tangan itu ketika turun dari mobil. Nah ini nih momennya. Nah mungkin di sini kan nggak kelihatan. Tuh, tangannya masuk ke dalam kantong. Jadi tidak bisa disimpulkan apakah menggunakan atau tidak. Nah lalu Richard melihat bahwa Ferdi Sambo itu menggunakan sarung tangan. Romer melihat, Kuat dan Ricky juga awalnya melihat di BAP tapi dicabut gitu ya. Nah itu sudah cukup, 2 orang saksi adalah 1 alat bukti. Ya, nah ketidakpastian dari visualisasi tersebut tidak bisa menggugurkan apakah Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan atau tidak. Nah lalu CCTV di Jalan Saguling yang di lantai 3 ini kan memang dikondisikan untuk tidak ada, walaupun ada gitu ya. Kenapa? Karena ya itu dia, memang mereka tidak mau kejahatan ini terbukti. Tapi apakah unsur perencanaan itu serta-merta hilang? Enggak. Putri Chandrawati mengkonfirmasi bahwa dia ada di lantai 3. Lalu ada CCTV juga di lantai 1 yang memperlihatkan bahwa Putri Chandrawati memanggil Kuat di lantai 1 dengan begini kan, untuk naik ke lantai 3. Lalu Ricky Rizal mengatakan bahwa memang melihat Ferdi Sambo di lantai 3 dan juga ditawari atau diperintah untuk menembak tapi menolak. Lalu saksi Richard Eliezer melihat bahwa ada Putri, ada Sambo di lantai 3 dan memerintahkan dan juga menyusun rencana untuk membunuh. Selesai selesai Mbak Zilvia, tinggal disesuaikan dengan pendapat ahli pidana dan juga ahli kriminolog Bapak Muhammad Mustafa yang mengatakan bahwa memang di sini ada unsur perencanaan, disesuaikan dengan dakwaan dan juga bukti-bukti yang lain gitu ya, terutama khususnya keterangan saksi. Selesai. Baik. Saya pikir itulah bukti-buktinya, nggak perlu kita ragukan lagi. Nah, kalaupun penasihat hukum dari Bapak Ferdi Sambo maunya semuanya direct evidence, ya kembali lagi kan,
seminimal mungkin alat bukti, tapi kalau sudah bisa membuat terang suatu perkara dan meyakinkan hakim, cukup. Apalagi yang mau kita cari? Kecuali kalau dia benar-benar mau tenak, ya suruhlah, bujuklah kliennya untuk memberikan semua alat bukti itu. Khususnya ya, satu senjata yang dipakai untuk menembak Joshua yang tidak teridentifikasi dan tidak terkonfirmasi dengan kecocokan senjatanya Richard dan juga senjata HS. Itu ada loh hasil balistiknya bahwa tidak cocok kepada semua senjata itu. Nah, sedangkan bekas tembakannya ada di kepala. Terus senjatanya kemana? Apakah dimakan jin? Apakah dibawa lari sama binatang peliharaan? Kan nggak mungkin. Jadi pasti ada yang bermain. Siapa yang bermain? Ya tentunya yang ada terakhir pada saat peristiwa pembunuhan itu selesai. Siapa yang diduga keras adalah Ferdi Sambo. Karena kenapa? Dia yang memiliki kekuasaan paling mutlak pada saat di situ dan juga dia yang memiliki kepentingan. Makanya saya bilang gini, sebenarnya Ferdi Sambo ini kan kenapa melimpahkan tanggung jawab itu kepada Richard? Karena dia mau Richard itu bertanggung jawab secara hukum. Ya, walaupun dia mengatakan saya ini sengaja melakukan obstruction of justice untuk melindungi Richard, menurut saya itu omong kosong. Karena yang dia libatkan tuh jenderal-jenderal bintang 1, jenderal-jenderal bintang dan kombes. Itu pangkatnya terlalu tinggi hanya untuk melindungi Barada gitu loh ya. Makanya menurut saya itu semua nggak masuk akal. Sudahlah, akui saja. Siapa tahu kalau dengan mengaku hukuman itu bisa ringan gitu ya Mbak Sylvia. Demikian, terima kasih. Oke, tapi ini sudah duplik, tampaknya tidak bisa lagi mengaku ya. Mas Heri, pindah ke Anda. Hilangnya sebagian direct evidence plus dari pihak Sambo selalu mengatakan bahwa hanya saksi Richard lah yang mengatakan bahwa Sambo merencanakan pembunuhan Yosua, kemudian hanya dari Richard lah Sambo yang menembak Yosua. Satu saksi, bukanlah saksi, dalinya selalu seperti itu dari PH-nya Sambo. Nah, apakah dengan hilangnya sebagian direct evidence dan hanya Richard yang bisa mengungkapkan semua dari perencanaan hingga eksekusi keterlibatan Sambo, apakah itu bisa meyakinkan hakim? Ya, tentunya begini Mbak. Hilangnya bagaimana? Apakah dihilangkan, sengaja dihilangkan berarti ada intention ya. Berarti ada kepentingan di sana untuk kemudian melakukan hal itu. Tapi kalau hilangnya alamiah misalnya, itu beda lagi. Nah, dalam konteks ini kan indikasi paling kuat adalah dihilangkan. Maka ada motivasi orang yang menghilangkan itu. Nah, siapa yang menghilangkan? Kita nggak mungkin menuduh orang yang di luar TKP. Kan begitu ya. Senjatanya Richard Eliezer itu jelas sudah ada. Nah, tinggal bagaimana mengkonfirmasi hal lain. Kalau kita lihat dari surat tuntutan jaksa, banyak indikasi ya. Kita bukan sedang berhalusinasi atau berimajinasi ini. Tapi berdasarkan surat tuntutan jaksa, kalau kita lihat dari terdakwa yang lain, bahkan ada keterangannya yang dikesampingkan. Karena dianggap itu bekerja dengan salah satu terdakwa yang punya pengaruh besar, kemudian juga berkali-kali dinilai tidak menyampaikan yang sebenarnya. Nah, ini kan suatu fakta hukum yang menurut keyakinan jaksa, sejauh persidangan itu terkonfirmasi di sana. Nah, kalaulah itu terjadi cuma satu kali, misalnya dianggap tidak jujur, itu mungkin bisa diberikan kesempatan. Nah, ketika kita menjawab terkait dengan pertanyaan, kok bisa seorang Richard Eliezer, itu kemudian kita maknai juga sebagai orang yang memberikan keterangan, tapi paling sedikit dibantah oleh jaksa penuntut umum. Itu yang kita lihat juga, yang kita saksikan di persidangan. Sejauh ini, kalau Richard Eliezer ditanya dan menjawab, itu menjawabnya tuntas menurut saya ya. Kalaupun ada yang dicecar oleh jaksa penuntut umum, itu biasanya hanya maksimal satu kali. Tidak berkali-kali dikonfirmasi begitu, seakan-akan ini ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu yang saya tangkap kira-kira seperti itu Mbak Sylvia, bahwa ketika ada pertanyaan yang berulang kemudian digali terus, ini membuktikan bahwa belum tuntas, ada hal yang mungkin dianggap oleh orang tersebut perlu untuk diketahui lebih dalam lagi. Atau jangan-jangan dia sudah membandingkan dengan data yang dia miliki sebelumnya. Nah, ini kan yang perlu kita sampaikan juga. Tapi nggak mungkin dalam pertanyaan itu misalnya, maaf ya, saya akan bertanya lebih dari satu kali loh untuk mengkonfirmasi hal ini. Tidak akan sesederhana itu bentuk pertanyaannya.
Sehingga Baik, ketika oke. Richard Eliezer disampaikan bahwa dia lebih bisa dipercaya, itu kan kemudian kan dituangkan dalam tuntutan jaksa kan. Nah itu yang kita nggak bisa nafikan, kita nggak bisa kesampingkan di poin itu. Baik, kalau Mbak begitu. Sylvia. Mas Heri dan juga Bang Martin, kita akan pindah ya ke dupliknya dari PH Kuat Ma'ruf yang menyebut jaksa itu keliru menafsirkan ucapan Kuat soal duri dalam daging. Sebagai bukti, Kuat ini mengetahui perselingkuhan Putri dengan Yosua. Kita simak dulu cuplikannya berikut ini. Perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban Nofriansah Joshua Huta Barat hanya imajinasi penuntut umum. Bahwa kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf kembali menegaskan tidak sependapat dan menolak dalil penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan bahwa uraian mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban sudah jelas dan lengkap. Justru terlihat penuntut umum tidak mampu membantah argumentasi tim penasihat hukum yang menolak dengan tegas adanya isu perselingkuhan. Pada faktanya tidak ada fakta dan bukti persidangan ataupun petunjuk yang mampu menjelaskan bahwa adanya perselingkuhan tersebut. Halayak yang menyaksikan persidangan. Bang Martin, apakah motif perselingkuhan atau kekerasan seksual itu masih penting untuk dibuktikan bagi pihak Yosua? Jadi apapun itu ya, perselingkuhan, pemerkosaan itu kami tolak. Tapi kalaupun ya jaksa ya sudah membuat kesimpulan ya pertanggungjawabkan secara konsekuensi logis gitu ya. Apa? Berarti kalau tidak ada pemerkosaan itu perselingkuhan, berarti Putri berbohong kepada suaminya. Maka motif yang tepat adalah Putri sebagai pemicu dan juga Putri berbohong kepada suaminya. Itulah motifnya. Ya, kami juga dengan berat hati menolak, tapi kan itu kan keputusan jaksa, pertanggungjawabkan itu. Nah, lalu melalui duplik dari para penasihat hukum Kuat Ma'ruf hari ini benar-benar menegaskan bahwa memang mereka adalah satu tim gitu ya dengan Ferdi Sambo. Apalagi mengingat rekan Irwan itu ya, yang ketua dari timnya Kuat ini adalah rekan yang sangat dekat sekali dengan Arman Hanis di beberapa foto yang saya lihat itu satu kepengurusan mereka. Namun bukan itu yang saya mau bahas. Ya tentunya kalau dia mau membantah, ya bantahlah dengan bukti gitu ya. Ini kan masalah keyakinan jaksa. Jaksa yakin ada perselingkuhan. Apakah keluarga korban marah? Marah. Tidak terima? Tidak terima. Oke. Tapi itulah keyakinan jaksa gitu ya. Karena dialah yang mewakili negara untuk menuntut keadilan bagi korban. Kalau dibilang marah, nggak terima ya nggak terima. Tapi Kuat ya dalam hal ini sudah mengucapkan hal seperti itu, ya buktikan apa Baik, fakta kalau lain begitu. yang dia tahu yang bisa membantah keyakinan jaksa tersebut. Oke. Ya, karena gini, kalau Joshua ya yang dalam nota pembelaannya menurut dia katanya orang baik ya, orang baik loh, pernah mengutangi dia untuk bayar uang sekolah anak. Kok tiba-tiba Oke. dia bilang sama dia di Ya. dalam daging? Baik, Itu kan kalau aneh. begitu. Oke, Bang Martin dan juga Mas Heri, sayang sekali kita harus tuntaskan di sini karena sesaat lagi kita akan mengikuti kumandang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Bang Martin dan juga Mas Heri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.